Nama saya Lutfina Ramadhani dengan NIM 64241116. Di sini saya akan menjelaskan materi barisan dan deret. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan. Sini ada jenis-jenis barisan dan deret. Jenis-jenis barisan ada aritmatika dan geometri, sedangkan jenis-jenis deret ada aritmatika, geometri, dan geometri tak hingga. Rumus barisan ada aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B, sedangkan yang geometri UN sama dengan AR pangkat N-1. Rumus deret ada 3, yaitu ada deret aritmatika, yang rumusnya SN sama dengan N bagi 2 dikali A plus UN atau SN N dibagi 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Rumus deret geometri yaitu SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R untuk R kurang dari 1, atau SN A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 untuk R lebih besar dari 1. Dan yang terakhir ada rumus deret geometri tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Di sini saya mengambil contoh penerapan barisan aritmatika pada studi kasus angka kematian balita di perkotaan. Yaitu angka kematian balita di daerah perkotaan mengalami penurunan secara konstan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 34 jiwa dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 31 jiwa. Jika penurunan ini membentuk barisan aritmatika, berapakah angka kematian balita di daerah perkotaan pada tahun 2015? Ketahui, tahun 2012 sebanyak 34 jiwa, yaitu jadi suku ke-1 atau A sama dengan 34. Tahun 2017 sebanyak 31 jiwa, itu suku ke-6, jadi 6 sama dengan 31. N-nya sama dengan 6 karena dari 2012 ke 2017. Yang pertama mencari beda dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya kita ngambil U6 sama dengan A-nya kita tulis 34 ditambah N-nya 6 min 1 dikali B. U6-nya 31 sama dengan 34 ditambah 5 dikali B. 31 sama dengan 34 ditambah 5B. 5B sama dengan 31 dikurang 34. 5B sama dengan min 3. B-nya itu min 3 per 5 atau min 0,6. Selanjutnya, mencari untuk tahun 2015 atau suku keempatnya. Dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. U4 sama dengan 34 ditambah N-1 kali B. U4 34 ditambah 4 min 1 dikali minus 0,6. U4 sama dengan 34 ditambah 3 dikali min 0,6. U4 sama dengan 34 ditambah min 1,8. U4-nya 32,2. Perkenalkan, nama saya Cecilia Nianggraini dari NIM 64240486 dari kelas 64 2A31 UBSI Dewi Sartika. Di sini saya akan memaparkan fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang bentuknya selalu berupa garis lurus ketika digambarkan pada grafik. Bentuk umum fungsi linear adalah Y sama dengan AX plus B, dengan A sebagai gradien atau kemiringan garis dan B sebagai titik potong sumbu Y. Fungsi linear juga dikenal sebagai fungsi berderajat 1 karena variabelnya itu X, selalu berpangkat 1. Dan terdapat juga 3 jenis fungsi linear, yaitu jenis persamaan linear, struktur data linear, atau bahkan bentuk molekul yang linear. Definisi fungsi linear, di sini ada relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan materi A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus berpasangan dengan anggota yang ada di himpunan B, dan pada fungsi linear ini juga disebut dengan persamaan garis lurus atau bisa disebut dengan PGL. Untuk sederhana fungsi permintaan yaitu Q, D sama dengan F,
buah kurung PD, QD sama dengan A min B PD, atau PD sama dengan A min QD per B sama dengan min 1 per B, atau bisa disebut dengan min A plus QD. Dengan QD adalah jumlah barang per jasa yang diminta, quality of goods, dan pada PD harga barang atau jasa yang diminta, atau bisa disebut dengan price. A sama dengan konstanta, B koefisien. B ini juga ditandai dengan negatif harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta mempunyai hubungan negatif. Contoh penerapan fungsi permintaan sederhana pada kasus luas area budidaya perikanan di Jawa Tengah. Di sini saya mengambil daerah Jawa Tengah yang memang tahun 2013 itu 55 dan tahun 2015 itu 22. Soal di sini yaitu yang pertama, luas area budidaya perikanan di Jawa Tengah pada tahun 2013 sebanyak 55 hektar dan pada tahun 2015 sebanyak 22 hektar. Jika penurunan luas area budidaya perikanan tersebut mengikuti pola fungsi linier, buatlah fungsi eksplisit yang menggambarkan hubungan antara tahun X dan luas area budidaya perikanan Y. Pembahasan di sini yaitu diketahui tahun 2013 X 1 sama dengan 2013, Y1 sama dengan 55. Tahun 2015, X2 sama dengan 2015, Y2 sama dengan 2022. Gradien M sama dengan Y min Y1 per X2 min X1. M sama dengan 22 kurang 55, yang dimana Y2 min Y1 per 2015 min 2013. Dan gradien di sini sama dengan min 33 per 2 dan hasilnya min 16,5. Fungsi eksplisit di sini yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1 dan Y min 55 itu dari Y1 yang sama dengan min 16,5 terus X min 2013, Y sama dengan min 16,5X hasil dari gradien itu dan ditambah dengan 33,2145,55 dan Y sama dengan min 16,5X dan plus 33.269,5. Saya Clara Monica Hutapea dengan NIM 642421272. Di sini saya akan membahas materi tentang fungsi nonlinear. Definisi fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah fungsi matematika yang tidak dapat digambarkan dengan persamaan linear. Ada pula yang namanya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2, bisa berupa lingkaran, elips, parabola, ataupun hiperbola. Penerapan fungsi nonlinear ada keseimbangan pasar, fungsi penerimaan, laba rugi, dan teori produksi. Dan di sini ada contoh soal tentang penerapan fungsi penerimaan pada studi kasus toko swalayan di Aceh. Sebuah perusahaan toko swalayan di Aceh memiliki dua jenis produk, yaitu bahan makanan dan makanan jadi seperti minuman, rokok, dan tembakau. Jika fungsi penerimaan total TR perusahaan tersebut adalah TR sama dengan 2X kuadrat ditambah 5Y kuadrat ditambah 10X ditambah 20Y, di mana X adalah jumlah bahan makanan dan adalah jumlah bahan makanan jadi seperti minuman, rokok, tembakau. Maka berapa penerimaan total perusahaan tersebut? Diketahui fungsi penerimaan total atau TR sama dengan 2X kuadrat ditambah 5Y kuadrat ditambah 10X ditambah 20Y. Jumlah bahan makanan X sama dengan 2. Jumlah makanan jadi, minuman, rokok, tembakau atau Y sama dengan 5. Maka penerimaan total TR dapat dihitung sebagai berikut. TR sama dengan 2X kuadrat ditambah 5Y kuadrat ditambah 10X ditambah 20Y. TR sama dengan 2 dalam kurung 2 kuadrat
ditambah 5 dalam kurung 5 kuadrat, ditambah 10 dalam kurung 2, ditambah 20 dalam kurung 5. TR sama dengan 2 dalam kurung 4, ditambah 5 dalam kurung 25, ditambah 20, ditambah 100. TR sama dengan 8, ditambah 125, ditambah 200, dan ditambah 100. TR 253. Jadi penerimaan total perusahaan tersebut adalah 253. Nama saya Rika Febriana, NIM 64241649. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang matriks. Definisi matriks. Matriks adalah himpunan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris dan kolom yang membentuk persegi panjang dan dibatasi oleh sepasang tanda kurung. Matriks khusus. Vektor. Vektor terbagi menjadi dua. Yang pertama, vektor baris. Sebuah matriks yang hanya memiliki sebuah baris dan ditulis dengan tanda panah di atasnya. Vektor baris B dengan N sebuah elemen. Memiliki dimensi 1 kali N dengan bentuk standar. Yang kedua, vektor kolom. Sebuah matriks yang hanya memiliki sebuah kolom dan ditulis dengan tanda panah di atasnya. Vektor kolom K dengan M sebuah elemen memiliki dimensi M kali 1 dengan bentuk standar. Matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar, sebuah matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Matriks identitas. Matriks identitas, sebuah matriks bujur sangkar di mana sepanjang atau seluruh elemen diagonal utama bernilai 1 dan elemen-elemen yang lainnya sama dengan 0. Maka identitas disebut juga matriks satuan. Matriks transpos. Matriks transpos ubahan dari matriks awal di mana unsur barisnya menjadi kolom dan unsur kolomnya menjadi baris. Matriks simetri. Suatu matriks bujur sangkar dikatakan simetris jika awal sama dengan matriks transposenya. Transposisi matriks. A transpos ditransposin sama dengan A. A transpos plus B transpos ditransposin sama dengan A plus B. AA ditransposin sama dengan AA transpos. AB ditransposin sama dengan B transpos kali A transpos. Hukum perkalian matriks. ABC sama dengan ABC. A plus BC sama dengan AB plus AC. A plus B, C sama dengan AC plus BC. Operasi matriks yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, perkalian dua buah matriks. Yang ketiga, menghitung perkalian matriks dengan skalar K jika A sebuah matriks dikalikan dengan K bilangan konstan, maka KA sama dengan K AIJ. Contoh soal. Tipologi tindak pidana. Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi menurut tipologi tindak pidana atau persen. Pembakalan liar 2017, 2016, 2015 494431. Perambanan hutan 61924. Peredaran tumbuhan dan satwa liar atau TSL ilegal 413436. Badan Pusat Statistik mencatat persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dari tahun 2015 hingga 2017 berdasarkan tipologi tindak pidana. Data tersebut meliputi 3 jenis tindak pidana: pembakalan liar, penambahan hutan, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar atau TSL ilegal. Susunlah data tersebut ke dalam bentuk simetriks A berorde 3x3, di mana baris menunjukkan jenis tindak pidana dan kolom menunjukkan tahun 2015, 2016, 2017. 1. Tampilkan matriks A. 2. Tentukan transpos dari matriks A, yaitu A transpos. 3. Hitung jumlah penyelesaian kasus tiap tahun menggunakan matriks. 4. Tentukan rata-rata persentase penyelesaian kasus untuk jenis tindak pidana pembakalan liar selama 3 tahun. Jawaban. 1. Matriks A.
A. 314449 24 19 6 36 3441. 2. Transpos matriks A, yaitu A transpos. A transpos sama dengan 312436 441934 49641. 3. Jumlah penyelesaian kasus tiap tahun. Jumlah kolam yang pertama tahun 2015, 31 plus 24 plus 36 sama dengan 391. Tahun 2016, 44 plus 19 plus 34 sama dengan 97. Tahun 2017, 49 plus 6 plus 41 sama dengan 96. 4. Rata-rata penyelesaian untuk pembalakan liar. Rata-rata 31 plus 44 plus 49 per 3 sama dengan 124 per 3 sama dengan 41,33%.